Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada dua saham yang baru aja gua ketemu, yang mana dua saham ini adalah saham-saham perusahaan yang bagus, saham great company, kinerja bisnisnya bagus, dan dihargai di valuasi yang under value. Ya, dimana dua saham ini tentunya bisa jadi opsi kalian untuk buy untuk investasi jangka panjang. Nah, saham apakah ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian bisa terus up to date sama konten-konten terbaru di channel Todopedia. Nah, sebelum gue mulai, gue mau bilang disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli dua saham ini. Jadi keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Terus selain itu jangan lupa juga untuk cek digital product yang gue punya dan juga jasa digital yang gue punya di Linkit/Todopedia. Atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk dan jasa digital yang gue punya yang tentunya bisa berpotensi untuk ngebantuin investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit. Ya, ada stock pick, ada video premium, artikel premium, template Excel, live Q&A khusus untuk member dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk join membership, kalian bisa langsung masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, kalian bisa join di situ. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di playlist Todopedia yang namanya adalah video khusus membership. Ya, di situ benefitnya kalian bisa dapatkan semuanya. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita bakalan masuk ke saham yang pertama ya, saham perusahaan yang kinerjanya bagus dan valuasinya lagi under value. Yang pertama itu ada saham PayPal atau ticker simbolnya PYPL. Nah, PayPal ini adalah saham perusahaan fintech yang benar-benar udah mendunia. Ya, teman-teman pasti pernah pakai PayPal ya, layanan pembayaran dari PayPal. Nah, PayPal ini adalah perusahaan fintech yang benar-benar keberadaannya itu udah ada di seluruh dunia. Dan dia itu melayani transaksi pembayaran yang terjadi secara global. Nah, PayPal ini sahamnya di harga sekarang nih di 68,31 US dollar. Ini ada di valuasi price to earnings 13,7 kali dan price to free cash flow 9,6 kali. Yang mana untuk perusahaan fintech yang mana dia keberadaannya itu udah global, dia udah punya nama, masih punya potensi pertumbuhan, kinerjanya juga cukup bagus. Tentu di valuasi price to earnings sekitaran 13 kali, price to free cash flow di 9 kali. Ini termasuk valuasi yang menurut gua murah dan cukup menarik untuk kita buy untuk investasi jangka panjang. Ya, biasanya kalau perusahaan-perusahaan dunia yang ada di sektor teknologi atau keuangan gitu ya, yang mana dia punya kinerja bagus, potensi pertumbuhannya juga masih cukup bagus ke depannya, biasanya itu dihargai di valuasi di kisaran 15-20 kali. Bahkan beberapa itu bisa di atas 25 kali, bahkan bisa di atas 30 kali. Nah, PayPal ini ada di valuasi 13 kali ya, price to earnings 13 kali. Ini menurut gue valuasi yang relatif murah dibandingkan sama perusahaan-perusahaan fintech ya, finansial atau perusahaan-perusahaan teknologi lain. Gitu ya. Jadi ini valuasinya relatif murah dan bisa jadi satu pilihan yang menarik ya buat teman-teman yang lagi cari saham untuk investasi jangka panjang. Nah, cuman memang perlu diingat ya, kalau PayPal ini dia sahamnya nggak bagi dividen teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau invest di saham PayPal, ini memang cocoknya itu fokus ke capital gain-nya aja gitu ya. Nah, PayPal ini kalau kita bicara tentang model bisnis, tadi gue udah mention ya, dia ini perusahaan fintech atau financial teknologi. Nah, PayPal ini di dalam platformnya dia itu punya berbagai macam layanan keuangan. Ya, yang pertama tentunya adalah layanan transaksi yang bisa terjadi secara global. Jadi si PayPal ini dia bisa dapat fee dari transaksi yang terjadi. Gitu ya, kita bisa kirim uang ke semua orang yang ada di seluruh dunia. Bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi dia dapat fee dari setiap transaksi yang terjadi, dan nggak cuman itu aja. Ya, PayPal ini juga dia punya berbagai macam platform yang jadi anak usahanya dia ya. Ada Venmo, ada Zoom, ada Braintree, ada Zettle gitu ya. Yang mana PayPal ini bukan cuman dia melayani layanan keuangan dari segi transaksi secara global, tapi si PayPal ini dia juga punya layanan untuk para merchant atau pemilik toko, pemilik e-commerce gitu ya. Dimana PayPal ini dia punya layanan untuk payment dan juga point of sales. Nah, nggak cuma itu doang, si PayPal ini juga punya layanan untuk pinjaman, teman-teman ya. Jadi dia
juga punya bisnis yang mirip kayak perbankan. Ya, dia juga punya bisnis layanan pinjaman, ya, yang mana itu tentunya juga bisa kasih pendapatan bunga pinjaman untuk PayPal. Ya, jadi layanan keuangannya cukup banyak, ya, cukup komprehensif, dan menurut gua ini adalah salah satu kekuatan dari PayPal, ya, di mana dia punya ekosistem fintech yang cukup komprehensif. Jadi nggak cuman bicara tentang transaksi doang gitu ya, tapi dia di dalamnya itu juga ada layanan untuk para pemilik toko gitu ya, untuk dia ngejalanin bisnisnya, untuk dia ngejual produknya, dan juga kalau misalnya si bisnis itu dia butuh pinjaman untuk ekspansi, PayPal ini juga punya layanan untuk pinjaman. Dan nggak cuma itu aja, PayPal juga tentunya dia punya layanan untuk tabungan gitu ya. Jadi dia fintechnya benar-benar lengkap banget. Ada bisnis yang untuk transaksi, ada juga bagian yang melayani bisnis yang mirip kayak perbankan gitu ya. Dan juga tentunya dia nyediain layanan keuangan yang komprehensif. Jadi menurut gua ya, PayPal ini punya economic mode yang cukup kuat ya, terutama dengan adanya Venmo, teman-teman ya. Venmo ini juga udah cukup terkenal di Amerika ya, teman-teman ya. Venmo, terus juga ada Xoom, ada Braintree, dan ada Zettle. Ya, jadi secara economic mode menurut gua PayPal ini cukup kuat dan bisa dibilang dia ini penguasa di industri fintech. Ya. Nah, terus untuk income statement kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk revenue sama profitnya, ini pertumbuhannya sebenarnya cukup oke, tapi memang ada naik turunnya ya, dimana di tahun 2020 sama 2021 sempat melonjak ya, dari tahun 2019, terus turun di tahun 2022, tapi abis itu naik lagi di tahun 2023 sama 2024, gitu ya. Jadi memang cukup fluktuatif untuk net profitnya, untuk revenue-nya ini pertumbuhannya cukup konsisten ya. Jadi sebenarnya secara overall pertumbuhan dari PayPal ini overall cukup bagus. Ya, revenue-nya bisa tumbuh cukup konsisten, untuk net profit-nya memang ada naik turunnya, tapi trennya masih bertumbuh. Nah, untuk cash flow, operating cash flow sama free cash flow-nya ini juga bisa bertumbuh trennya. Jadi dia nggak cuma bisa cetak profit, tapi dia juga bisa cetak cash flow. Dan bahkan kalau kita perhatiin ya, tren dari operating cash flow sama free cash flow-nya itu sebenarnya lebih besar daripada net profit-nya. Ya, jadi PayPal ini adalah perusahaan yang dia bisa konsisten untuk hasilin profit ya, dan bertumbuh juga, tapi nggak cuma profit doang. PayPal ini juga bisa hasilin cash flow yang selalu positif gitu ya, dan juga trennya bertumbuh. Jadi secara tren untuk profit sama cash flow, ini trennya untuk PayPal ini dalam kondisi yang bagus. Nah, nggak cuma kinerjanya yang cukup bagus dari beberapa tahun terakhir ya, tapi PayPal ini juga dia rutin buyback saham, dimana kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk saham beredarnya PayPal dari tahun 2019 ke tahun 2024 itu konsisten menurun ya teman-teman ya, meskipun memang penurunannya itu pelan-pelan. Tapi dari sini kita bisa belajar ya, bahwa PayPal ini adalah saham perusahaan yang mana perusahaan ini dia rutin ngelakuin buyback saham gitu ya. Jadi dengan dia rutin ngelakuin buyback saham, artinya jumlah saham beredarnya itu berkurang ya, dan itu berpotensi untuk ngurangin supply yang ada di pasar, dan itu berpotensi juga untuk bisa ngebuat supply yang ada di pasar itu jadinya lebih sedikit daripada demand, dan dengan kayak gitu harga sahamnya bisa lebih gampang untuk naik. Gak cuman itu aja, dengan saham beredarnya berkurang, artinya kita sebagai investornya PayPal itu bisa dapat porsi kepemilikan yang semakin lama itu semakin besar. Yang artinya itu bisa berpotensi untuk ngebuat EPS yang kita dapat sebagai investor, ya earnings per share-nya itu pertumbuhannya bisa lebih besar daripada earnings-nya. Gitu ya. Jadi kalaupun ya kedepannya nih misalnya laba bersihnya PayPal itu dia stagnan ya, tapi dengan saham beredarnya itu turun, itu akan ngebuat earnings per share atau EPS-nya itu akan naik. Gitu ya. Yang mana tentunya itu bisa memperbesar potensi keuntungan kita sebagai investor. Gitu ya. EPS-nya itu berpotensi untuk bisa dibantu pertumbuhannya dengan adanya buyback ini. Gitu ya. Dan untuk PayPal ini kita bicara tentang kekuatannya, tadi gue udah bahas ya teman-teman ya. Ekosistem fintech-nya itu lengkap teman-teman ya. Jadi benar-benar di dalam platform PayPal, baik itu PayPal itu sendiri ataupun itu Venmo, Xoom, Braintree, Zettle gitu ya, itu semua membentuk satu kesatuan yang mana itu ngebentuk ekosistem fintech yang lengkap. Di dalamnya itu bisa ngapain aja ya, bisa transaksi, bisa untuk misalnya pemilik toko itu bisa setup pembayaran gitu ya, terus bisa juga untuk ada layanan untuk savings atau tabungan, ada juga layanan pinjaman gitu ya. Jadi untuk layanan keuangannya ini lengkap dan ngebentuk satu ekosistem yang lengkap. Dan juga untuk PayPal ini ya, dari segi kinerja tadi kita udah lihat untuk
revenue dan profitnya dia trennya bertumbuh, free cash flow-nya juga bisa positif, dan trennya juga bertumbuh, dan PayPal ini rutin buyback, yang mana tentunya dengan buyback itu berpotensi untuk ningkatin keuntungan yang kita bisa dapat sebagai investor, terutama dari segi capital gain, gitu ya. Dengan emitennya itu, manajemennya itu rutin ngelakuin buyback, itu berpotensi untuk bisa ningkatin capital gain yang bisa kita dapat sebagai investor di masa depan. Ya, karena PayPal ini saham yang nggak bagi dividen, gitu ya. Tapi tentunya PayPal juga punya kelemahan, teman-teman ya, di mana tentunya PayPal ini dia ada kompetisi dari beberapa fintech lain, contohnya kayak Stripe, terus juga ada Apple Pay, Amazon Pay, Block.in, terus ada juga Google Pay, gitu ya. Yang mana tentunya itu bisa juga jadi potensi kompetitor buat PayPal. Ya, kalau misalnya Apple Pay, ya pasti kan dia melayani untuk produknya Apple. Amazon pasti dia melayani untuk pembayaran untuk e-commerce-nya Amazon, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga PayPal ini sebagai perusahaan yang udah cukup besar ya, menurut gue ya, udah gede banget ya. Tentu kedepannya ini potensi pertumbuhannya itu bisa melambat seiring dengan si PayPal ini udah jadi perusahaan yang udah gede banget, gitu ya. Jadi bisa aja potensi pertumbuhannya itu melambat. Ya, ditambah juga adanya kompetisi dari Stripe, Apple Pay, Amazon Pay, itu juga bisa jadi katalis untuk pertumbuhannya itu bisa agak melambat. Ya, tapi dengan PayPal ini menurut gue jadi perusahaan yang cukup kuat, ya, menurut gue nih, tetap ada potensi pertumbuhan meskipun mungkin nggak akan kencang-kencang banget. Ditambah juga tadi dibantu sama buyback, ya, menurut gue potensi keuntungan yang bisa didapat dari saham PayPal ini, ya, meskipun potensi pertumbuhan bisnisnya lambat, tapi potensi keuntungan yang bisa kita dapat sebagai pemegang saham PayPal ini menurut gue masih cukup menarik. Ya, cuman sekali lagi gue bilang, PayPal fokusnya di capital gain, bukan untuk dividen. Nah, saham PayPal ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, kita pakai free cash flow yang terbaru ya, yaitu sebesar 6,7 miliar US dollar, ya, atau 6.768 juta US dollar, yaitu free cash flow yang terbaru untuk PayPal ya, datanya segitu, ya. Terus kita pakai estimasi pertumbuhan yang agak lambat ya, katakanlah 5% per tahun untuk beberapa tahun ke depan, ya. Jadi kita estimasi pertumbuhan yang slow growing ya, 5% per tahun menurut gua cukup slow growing untuk PayPal, ya. Meskipun memang PayPal ini dia memang kedepannya perusahaan yang udah gede, jadi kedepannya ini dia pertumbuhannya berpotensi melambat memang, tapi PayPal ini kan perusahaan keuangan, yang mana artinya tetap aja punya potensi pertumbuhan bisnis karena mungkin didorong dari pertumbuhan dari negara-negara berkembang. Ya, negara berkembang kan dia juga pasti ada beberapa yang, bukan beberapa, tapi banyak yang pakai PayPal juga, nggak cuma Amerika doang, gitu ya. Nah, PayPal ini menurut gue masih ada potensi pertumbuhan meskipun mungkin agak lambat, dan itu didorong dari pertumbuhan ekonomi dari negara-negara berkembang yang tentunya juga pakai PayPal, gitu ya. Terus untuk price to free cash flow-nya kita pakai estimasi di kisaran 12 kali untuk nanti di tahun ke-10, ya. Dan untuk keuntungan atau return yang kita mau dari saham PayPal, ya, kita mau return itu 14% per tahun dari saham PayPal. Di sini kita dapat harga wajarnya itu ada di 80 dolar, 80,8 dolar. Ya, harga wajarnya PayPal ada di 80, yang mana di harga sekarang teman-teman ya, di 68,3 ini ada margin of safety itu sekitaran 15,4%. Jadi ada diskon 15,4% dari harga wajarnya di 80, gitu ya. Jadi overall menurut gue saham PayPal ini saham yang cukup menarik ya untuk kita buy, untuk invest jangka panjang, untuk kita hold jangka panjang, ya, dimana PayPal ini meskipun mungkin potensi pertumbuhannya ke depannya akan melambat, ya, total payment volume-nya akan lambat, ya, gross transaction value-nya mungkin akan pertumbuhannya melambat, gitu ya, seiring dengan dia udah jadi perusahaan yang cukup besar. Tapi dengan PayPal ini ada di valuasi yang cukup murah, ditambah dia juga ekosistemnya udah kuat, ditambah PayPal ini juga masih ada potensi pertumbuhan, plus juga emitennya masih rutin ngelakuin buyback, ya, menurut gua ini adalah salah satu opsi yang cukup bagus untuk kita untuk invest jangka panjang, ya, tapi dengan fokusnya itu ke capital gain only. Oke, jadi sekarang dengan kita udah tahu ya kalau saham PayPal ini cukup menarik untuk investasi jangka panjang, pertanyaannya adalah gimana cara beli saham PayPal. Nah, cara belinya itu adalah dengan pakai aplikasi GoTrade Indonesia. Di mana di GoTrade ini teman-teman bisa beli saham PayPal, kalian bisa investasi di saham PayPal cukup dengan $1 aja atau dengan Rp16.000 aja.
Jadi cukup dengan budget Rp16.000, kalian udah bisa jadi investor di saham PayPal. Ya, di GoTrade ini teman-teman bisa investasi di saham-saham PayPal dan juga saham-saham Amerika yang lain. Ya, dan GoTrade ini dilisensikan oleh Valbury Asia Futures. Yang mana ini adalah broker yang udah diawasi oleh Bapepti dan juga OJK. Jadi buat teman-teman yang mau beli saham PayPal di GoTrade, ini tentunya platform yang cukup aman untuk investasi. Dan untuk investasi di saham US dengan GoTrade ini cukup mudah ya, dengan UI-nya yang memang udah beginner friendly. Jadi udah clear banget, udah jelas banget gitu ya. Kalian bisa dapat insight, kalian bisa dapat info-info terbaru ya. Contohnya kayak misalnya ada trading signal gitu ya. Di trading signal ini teman-teman bisa dapat info-info terbaru tentang suatu emiten. Kalian juga bisa dapat prediksi harga gitu ya. Dan juga di dalam GoTrade ini teman-teman juga disuguhi dengan adanya news, adanya info-info gitu ya, yang mana itu tentunya bisa nambah ilmu kalian, bisa nambah insight kalian untuk investasi saham. Jadi dengan GoTrade ini kalian para beginner, para investor pemula ini bisa dengan lebih mudah untuk mulai investasi atau mulai untuk trading. Nah, untuk kalian yang baru mau deposit, baru mau mulai invest pakai GoTrade, kalian bisa pakai kode referral gue ya, 347752 untuk registrasi di GoTrade. Dan kalian bisa dapat bonus saldo ya teman-teman ya, bonus saldo di GoTrade kalian setelah deposit pertama. Itu kalian bisa dapat bonus saldo up to 120 US dollar. Jadi ini hampir 2 juta teman-teman ya, up to hampir 2 juta. Dan ini tentunya sesuatu yang cukup menarik ya. Jadi buat kalian yang mau langsung deposit untuk investasi saham US di GoTrade, ini kalian bisa dapat bonus yang cukup menarik ya. Jadi bisa pakai kode referral gua 347752. Oke, kita masuk ke saham yang berikutnya, saham perusahaan bagus yang lagi under value yang berikutnya itu adalah saham Lululemon atau kode sahamnya Lulu. Nah, saham Lulu ini ada di valuasi price to earnings 13,2 kali dan price to free cash flow 14,7 kali. Yang mana untuk saham perusahaan yang kinerjanya bagus kayak Lululemon, ya valuasi segini ini termasuk murah dan menarik untuk investasi. Nah, cuman memang saham Lulu ini belakangan lagi diterpa fear karena adanya tarif impor yang diterapin sama Donald Trump. Yang mana tarif impor ini bisa kasih efek yang negatif untuk bisnisnya Lululemon. Nah, soal tarif impor itu nanti kita bakalan bahas ya. Kita pertama akan bahas dulu untuk model bisnisnya. Nah, jadi Lululemon atau Lulu ini adalah perusahaan retail yang ngejual produk aparel untuk olahraga. Jadi, aparel ini ya aksesoris, pakaian untuk olahraga baik untuk pria maupun untuk wanita. Jadi, dia ini perusahaan retail yang ngejual produk untuk olahraga. Gitu ya. Nah, Lululemon ini dari beberapa tahun terakhir, dia ini revenue dan profitnya ini bertumbuh dengan cukup pesat ya teman-teman ya. Dari tahun 2019 ke tahun 2024 itu revenue sama profitnya itu bisa dibilang hampir 3 kali lipat. Ya, dengan rata-rata pertumbuhan itu di kisaran 20% setiap tahunnya. Jadi ini pertumbuhan yang pesat banget. Ya, makanya tadi gue bilang si Lululemon ini kinerjanya ini bagus. Gitu ya. Dan nggak cuma revenue sama profitnya yang bertumbuh, operating cash flow sama free cash flow-nya di bagian bawah kita bisa lihat. Ya, ini pertumbuhannya juga pesat banget sampai lebih dari 3 kali lipat gitu ya. Jadi artinya dia bukan cuma bisa cetak laba, tapi dia juga bisa cetak cash flow masuk, yang mana cash flow masuk atau uang kas masuk ini nantinya bisa dipakai untuk segera diputerin lagi di modalnya untuk bisa ekspansi bisnis. Gitu ya. Jadi ini benar-benar perusahaan yang bukan cuma dia hasilin profit, tapi dia juga bisa hasilin uang cash masuk, dan uang cash masuknya itu semakin lama itu semakin bertumbuh juga. Gitu ya. Jadi dari tahun 2019 sampai sekarang ini kinerja dari Lululemon ini benar-benar bagus banget. Gitu ya. Nah, nggak cuman income-nya dia bertumbuh, cash flow-nya juga positif dan bertumbuh, tapi dari segi balance sheet kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk current asset-nya Lululemon itu sebesar 3,9 miliar USD. Kalau kita bandingin sama total liabilities-nya itu sebesar 3,2 miliar USD. Artinya current asetnya doang itu udah bisa ngelunasin semua utangnya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ini bagus banget ya, aset lancarnya bisa ngelunasin semua utangnya. Dan dengan kayak gitu, Lululemon ini masih punya sisa aset lancar yang nantinya bebas gitu ya, bisa lebih leluasa dipakai untuk apapun. Tapi biasanya itu akan dipakai untuk ekspansi bisnis dan juga buyback saham. Jadi dengan kondisi balance sheet yang sebagus ini ya, karena asetnya udah bisa ngelunasin semua utangnya, itu memberikan Lululemon ini keleluasaan untuk dia bisa pakai aset lancarnya itu untuk apapun. Ya, terutama tentunya untuk ekspansi bisnis dan juga untuk buyback saham. Gitu ya. Jadi Lululemon ini dia
dari kondisi balance sheet-nya ini juga bagus banget. Gitu ya. Dan bicara soal buyback saham, Lululemon ini dari tahun 2019 ke tahun 2025, ya ini dia konsisten untuk ngelakuin buyback saham, dimana untuk jumlah saham beredarnya itu pelan-pelan memang mengalami penurunan. Ya gitu ya. Jadi Lululemon ini dia lebih banyak untuk ngelakuin buyback saham, ya, dibandingkan dia kasih keuntungan dalam bentuk dividen. Bahkan memang Lululemon ini dia nggak bagi dividen sama sekali gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau invest di saham Lulu, ya ini fokusnya memang ke capital gain. Ya, tapi memang si Lululemon manajemennya ini dia rutin ngelakuin buyback saham, yang mana dengan jumlah saham beredarnya berkurang, efek dari buyback saham tentunya itu berpotensi untuk bisa ningkatin keuntungan yang bisa didapat sama investor. Nah, gimana caranya investor dapat keuntungan dari buyback saham? Ya, yaitu dengan cara investor itu dia dapat porsi kepemilikan yang semakin lama semakin besar. Dengan saham beredarnya menurun, saham beredarnya berkurang, artinya investor itu akan punya porsi kepemilikan saham yang semakin lama semakin besar tanpa investor itu harus ngapa-ngapain. Gitu ya. Yang mana dengan saham beredar itu berkurang, porsi kepemilikan investor itu semakin besar, itu bisa ningkatin earnings per share yang bisa didapat sama investor untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya nih katakan laba bersihnya Lululemon itu katakanlah jelek-jeleknya ya, itu nggak bertumbuh sama sekali, laba bersihnya misalnya stagnan terus ke depannya, tapi dengan saham beredarnya yang terus berkurang, efek dari buyback, ya investor itu bisa dapat earnings per share atau EPS yang tetap bisa bertumbuh. Gitu ya, karena kan EPS itu kan rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Nah, kalau misalnya laba bersihnya nggak naik pun, tapi kalau saham beredarnya turun, artinya EPS-nya bisa naik. Gitu ya, jadi investor itu bisa dapat EPS yang lebih besar dengan cara buyback saham. Dan Lululemon itu dia kasih keuntungan ke investor itu dalam bentuk buyback saham. Gitu ya. Nah, untuk Lululemon sendiri, ini tetap aja ada risiko teman-teman ya. Jadi memang tadi bagus banget ya, income-nya bertumbuh, cash flow-nya bertumbuh, balance sheet bertumbuh, tapi memang ada potensi risiko yang mana ini yang tadi gua sempat mention di awal, di mana Lululemon ini berpotensi kena dampak negatif dari tarif impor. Di mana tarif impor ini akan sangat merugikan Lulu karena mayoritas produknya Lululemon itu dibuat di Vietnam dan juga di China. Gitu ya, dan tentunya dua negara ini ya ini kan dikenakan tarif yang ditingkatin sama Donald Trump gitu ya untuk ke Amerika. Nah, dengan kayak gitu artinya itu berpotensi untuk ngebuat biaya produksi yang harus dikeluarkan sama Lululemon untuk memproduksi barangnya itu jadi naik, teman-teman. Ya, dengan biaya produksinya naik ya tentunya Lululemon itu terpaksa harus naikin harganya. Dan dengan dia naikin harganya itu malah berpotensi untuk ngebuat penjualannya jadi menurun. Karena ya bisa dibilang kalau harganya makin mahal, ya itu kan artinya bisa ngebuat si Lululemon ini ya produknya bisa jadi akan berkurang pembeliannya, semakin nggak laku. Gitu ya, belum lagi Lululemon ini juga menghadapi potensi persaingan dari brand lain. Contohnya kayak Nike, Adidas gitu ya. Jadi ada potensi persaingan ditambah ada efek tarif impor. Jadi memang itu potensi resiko untuk Lululemon. Ya, jadi meskipun kinerjanya bagus, tapi teman-teman mesti pertimbangin potensi resiko ini. Ya, pertimbangin lagi sebelum kalian beli. Nah, cuman memang kekuatan dari Lululemon ini adalah balance sheet-nya memang sehat banget. Ya, yang mana itu tentunya ngebuat Lululemon ini lebih leluasa untuk dia bisa ekspansi bisnis dan juga ngelakuin buyback saham. Dan tentunya buyback saham ini akan berpotensi untuk ningkatin keuntungan investor. Gitu ya. Jadi di sini Lululemon ini punya kekuatan yaitu balance sheet-nya teman-teman ya, dan juga mungkin cash flow-nya juga dia bisa positif gitu ya. Artinya dengan kayak gitu, dengan dia punya banyak aset lancar, dengan dia punya banyak cash ditambah cash flow-nya juga dia terus-menerus positif gitu ya. Artinya Lululemon ini punya keleluasaan untuk dia bisa terus ekspansi bisnis. Gitu ya. Terus untuk Lululemon sendiri ini untuk capital expenditure, bicara soal pengembangan bisnis ya, Lululemon ini dia bilang bahwa manajemennya bilang bahwa ya di laporan keuangannya mereka bilang bahwa untuk capital expenditure atau belanja modalnya si Lululemon ini dipakai untuk investasi untuk ngembangin sistem distribusinya. Jadi dia mau ngembangin sistem dari logistiknya gitu ya. Jadi dia mau investasi untuk ngembangin sistem distribusi, terus juga dia mau ngebuka toko baru, ngebuka gerai baru, terus juga ada relokasi, renovasi, dan juga investasi di teknologi. Gitu ya. Jadi itu adalah cara untuk si manajemennya Lululemon ini ngembangin bisnisnya Lululemon dan bisa
ningkatin revenue-nya. Gitu ya. Jadi bagusnya adalah si Lululemon ini meskipun tadi ada potensi persaingan, ada potensi hambatan gitu ya dengan adanya tarif impor, tapi manajemennya ini masih terus berupaya untuk investasi, untuk ngembangin sistem distribusinya gitu ya, untuk dia ngebuka toko baru ya, yang mana tentunya itu berpotensi untuk ningkatin revenue-nya si Lululemon untuk kedepannya gitu ya. Jadi mereka masih terus investasi untuk ngembangin bisnis ya. Dan untuk Lululemon sendiri kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow ya, dengan kita pakai free cash flow yang terbaru di 1,58 miliar USD ya. Dan kalau tadi Lululemon itu pertumbuhannya bisa kenceng banget sampai kisaran rata-rata 20-25% per tahun, untuk kedepannya itu kita pakai estimasi yang pertumbuhan yang lambat aja ya, katakan cuma 6% aja untuk kedepannya. Jadi katakanlah pertumbuhannya Lululemon ini kedepannya akan melambat ya. Jadi kita pakai estimasi 6%. Terus untuk valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti kita pakai 18 kali gitu ya. Estimasinya segitu. Dan untuk return yang kita mau dari saham Lulu, kita mau return 13% ya. Di sini kita dapat harga wajar saham Lulu itu ada di 220 ya, 219 sampai 220. Yang mana di harga sekarang nih teman-teman ya, di 195 ini ada margin of safety sekitaran 11,3%. Jadi lagi terdiskon 11,3%. Dan menurut gua saham Lulu ya secara valuasi ini masih cukup menarik ya, dimana di harga sekarang dia ada diskon 11%, ditambah kalau kita beli di harga 195 itu seenggaknya kita bisa dapat potensi return itu sekitaran 13% gitu ya. Jadi cukup menarik teman-teman untuk investasi, tapi tetap teman-teman lakuin due diligence ya, dan teman-teman juga tetap pertimbangin potensi resiko ya, potensi resiko untuk bisnisnya Lulu ya, diantaranya ada tarif impor dan juga tentunya ada kompetisi dari brand lain kayak Nike, kayak Adidas gitu ya. Jadi untuk saham Lulu ini juga termasuk saham yang kinerjanya bagus dan juga lagi under value. Oke, jadi ini dia ya, dua saham yang under value dan kinerjanya bagus, saham-saham great company yang menurut gue bagus untuk jadi opsi untuk investasi jangka panjang. Nah, menurut kalian gimana nih tentang dua saham ini? Apakah bagus untuk investasi atau enggak? Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan lain tentang dua saham ini, boleh banget kalian share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gue dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, bagiin ya video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa kalian bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu Todopedia untuk makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik buat kalian. Sekali lagi gue bilang ya, disclaimer ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, tapi ini cuman analisa dan opini gue aja. Jadi keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan do your own research, jangan lupa. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.